Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Baik, puji Tuhan, adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Senang sekali hari ini kita masih bisa bertemu, kita masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun harus di rumah masing-masing, tapi kasih sukacita kita nggak boleh berkurang. Sebab Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita dimanapun kita berada, oke? Yuk, kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita mau pujikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Suaranya yang keras ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, amin. Yuk adik-adik semuanya tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa, tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang sangat baik terhadap kami mengucap syukur sekali lagi atas berkat-Mu, atas kasih-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali datang, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami harus di rumah kami masing-masing, kami tidak bisa bertemu secara langsung, berkumpul secara langsung, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir, bila dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, kakak mau sapa sekali lagi ya, selamat pagi. Pagi, oke. Nah adik-adik siapa yang hari ini kita masih bersyukur untuk memiliki sukacita yang lebih? Semua yang angkat tangan. Wah, oke, kita patut bersyukur ya, karena pada saat ini, sekarang ini kita masih diberikan kesehatan. Kasih Tuhan itu nggak pernah berhenti di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih terus tetap bersukacita. Yuk, kita semua bangkit berdiri, kita memujikan happy ya ya ya, happy ya ya ya. Nanti kita sambung dengan saya senang jadi anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan.
jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Tuhan Yesus gak suka, saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus gak suka. Oke, nah apa aja sih kira-kira yang Tuhan Yesus gak suka? Nakal, bohong, apalagi kira-kira? Mencuri, gak boleh. Tuhan Yesus tidak suka itu semua. Karena kita tuh anak-anak Tuhan, kita harus mencerminkan sikap Tuhan Yesus. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Semuanya bisa? Oke, nanti kita sambung lagu dengan Aku Inilah Anak Allah. Suaranya yang keras ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap, saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhmu berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Saya bukan pasukan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap, saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap, amin. Kita ini adalah laskar Kristus semuanya. Yuk, boleh duduk semuanya. Kita mau persiapkan diri kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti kira-kira akan disampaikan siapa ya? Tetap duduk yang manis, ambil posisi yang terbaik. Gak boleh sambil rebahan, nanti ketiduran. Gak boleh sambil makan, tapi kita harus menghormati firman Tuhan. Oke? Duduk yang manis, kita mempujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi
Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Tadi anak-anak sudah memuji-muji nama Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap anak-anak? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin anak-anak-Mu semua ibadah pagi hari ini di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah dihaturkan kehadirat-Mu Tuhan sucikan, berkati sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau beri kemurahan hati, kerelaan hati dengan tulus untuk mengorbankan waktu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beri hikmat bijaksana supaya dapat mengambil pelajaran yang baik benar, diterapkan dalam hidup anak-anak-Mu dan menjadi berkat di dalam hidup anak-anak-Mu masa depan dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyerahkan firman-Mu pagi hari ini. Amin. Anak-anakku semua, anak-anak pernah dikasih cerita oleh Bapak Ibu Guru pelajaran PKN, PPKN, atau sejarah. Bahwa di Blitar itu ada Bapak Insinyur Soekarno, presiden yang pertama di Indonesia, dan di Blitar diabadikan di sana. Pakaian-pakaian, alat perang, buku-buku sejarah di sana dibuat suatu perpustakaan. Dan juga Bapak Insinyur Soekarno wafat dan dimakamkan di Blitar. Dan menjadi kunjungan orang-orang yang ingin melihat secara langsung. Anak-anak pernah diberitahu ya oleh Bapak Ibu Guru. Mungkin anak-anak percaya diberitahu oleh Bapak Ibu Guru. Bu Heru dan kakak-kakakmu sekolah minggu dulu sini anak-anak pernah retreat ke Blitar. Nah di sana Bu Heru dan suaminya Pak Sugeng dan rekan yang lain ikut mengantar. Waktu anak-anak yaitu mengadakan acara, Bu Heru dan Pak Sugeng pergi ke museum atau ke perpustakaan di Blitar makamnya Pak Karno. Dari jam 10 sampai jam 5 sampai anak-anak didang-dang-dang-dang sudah jam tutup. Ya, Pak Sugeng senang sekali membaca sejarah ya yang sudah ada di buku-buku banyak sekali. Itu melihat langsung, percaya. Nah, sekarang mungkin anak-anak yang masih kecil, kelas 1, TK, 2, 3 belum pernah ke sana, tapi sudah mendapat pelajaran. Mungkin ada yang tidak percaya, ya. Karena apa? Belum melihat langsung. Nah, anak-anak, ada murid Tuhan Yesus, ya. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12 anak-anak. Nah, sebelumnya sudah diberitahu bahwa Yesus nanti akan menderita, mati di kayu salib, dikubur 3 hari dalam kubur. Lalu pada hari ketiga bangkit kembali. Anak-anak, kebiasaan kalau orang yang sudah mati dikubur, itu ada yang melihat kuburnya. Ziarah ke situ. Lah pertama kali Maria Magdalena ke kubur. Tapi sudah diceritakan Bu Heru 2 minggu yang lalu kubur itu kosong. Wah, ternyata Tuhan Yesus tidak ada, sudah bangkit. Siapa Tuhan waktu itu? Tuhan Yesus ya berbicara pada Maria menemui, siapa yang kau cari? Yesus mungkin. Tuhan, siapa yang menemukan, siapa yang memindah? Ya, aku tidak tahu. Ya, aku ini Yesus sudah bangkit. Loh, tahu anak-anak. Maria Magdalena lari. Anak-anak lari memberitahu teman-teman yang lain.
Yakobus, Yohanes lari dan lain-lain, ngebut-ngebutan. Kemarin udah kasih cerita Bu Heru. Petrus, Yohanes lari. Oh betul, sudah bangkit. Pulang. Anak-anak, waktu murid-murid itu Tuhan Yesus wafat di kayu salib, mati, tidak berani bersekutu, di mana-mana ketakutan. Waktu berkumpul semua anak-anak, pintu terkunci dalam pertemuan. Lalu Tuhan Yesus datang di tengah-tengah pertemuan itu. Apa kata Tuhan Yesus? Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Sebelumnya itu anak-anak, Petrus, murid-murid yang lain memberitahu kepada Thomas, anak-anak. Thomas, bahwa Yesus itu sudah bangkit loh. Seperti anak-anak kalau cerita, tahu kejadian yang benar, yang menyenangkan, mesti cerita kepada baik itu orang tua, temannya, anak-anak mesti cerita. Tapi kadang ada yang menerima, kadang ada yang tidak, ya anak-anak tidak apa-apa. Lah waktu Thomas diberitahu oleh teman-temannya yang lain, Thomas tidak mau percaya. Masa apa iya? Aku tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Aku tidak percaya kalau Tuhan Yesus hidup. Kalau aku belum, apa anak-anak? Thomas tidak percaya kalau belum melihat, memegang tangannya Tuhan Yesus bekas pakunya. Aku tidak akan percaya. Dan aku tidak akan percaya kalau aku belum memegang lambung bekas tombaknya. Tombaknya menusuk lambungnya. Alangkah tersiksa hidupnya, ya tersiksa. Mahkota yang berduri menusuk kepalanya. Ingat Thomas itu dulu. Ada mahkotanya, ada paku ya yang di telapak tangan, ada tombak yang menusuk lambungnya. Aku tidak akan percaya. Lalu anak-anak, Tuhan Yesus hadir. Loh, Bu, kan pintunya tadi ditutup, Bu. Masa bisa hadir? Masa datang? Iya anak-anakku, Allah kan yang berkuasa di bumi dan di surga. Maka Allah yang berkuasa tadi berkuasa juga masuk. Ya anak-anak. Nah maka dari itu setelah mengatakan damai sejahtera bagi kamu sekalian. Wah, murid-murid terkejut. Murid-murid senang sekali anak-anak. Lah tadinya takut loh anak-anak. Kalau murid Tuhan Yesus itu ditangkap menjadi murid Tuhan Yesus, dianiaya, maka pintunya ditutup. Takut bersekutu anak-anak. Ya. Maka setelah Tuhan Yesus hadir, datang di tengah-tengah persekutuan, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Celes hati anak-anak, murid-muridnya Tuhan Yesus, anak-anak senang sekali. Ya, merasa dikuatkan imannya, ya, diberikan semangat. Tadi takut, ya sedih, tidak sedih lagi, tidak khawatir lagi, senang. Tapi memanggil, hai Thomas, kesinilah, ya, sini. Ayo, mana tanganmu? Peganglah. Ini telapak tanganku bekas paku. Ini kakiku bekas paku dan lambungku bekas tombak. Percayalah sekarang Thomas. Nah, anak-anak, percayalah sekarang Thomas. Barulah Thomas sujud, mohon ampun dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 khususnya anak-anak 29b, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Loh Bu, tidak melihat buta Bu,
tidak sayangku, tidak melihat secara langsung, bukti langsung melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya. Anak-anak percaya dalam hati dan pikiran, tidak usah minta bukti. Seperti Thomas tadi, aku tidak mau percaya kalau belum memegang telapak tangannya. Aku tidak mau percaya kalau belum memegang lambung bekas tombaknya. Nah, minta bukti. Lah, Pak anak-anak mau percaya minta bukti? Tidak, aku kalau lulus sekolah nilaiku bagus, aku percaya Tuhan Yesus. Aku kalau jadi orang kaya percaya Tuhan Yesus. Aku kalau diberkati percaya Tuhan Yesus. Aku kalau sembuh dari sakit penyakitnya percaya Tuhan Yesus. Tidak seperti itu anak-anak. Itu percaya beriman yang sementara. Lah nanti kalau tidak sembuh, masih sakit, apa tidak percaya? Padahal anak-anak di dunia ini loh banyak sekali cobaan, tantangan. Contoh yang anak-anak lihat setiap hari, anak-anak tidak boleh sekolah, ya. Anak-anak belajar di rumah karena penyakit coronavirus yang mematikan, menakutkan, itu sangat berbahaya. Maka anak-anak harus belajar di rumah. Apakah anak-anak tidak percaya? Kan percaya. Lah nanti kalau anak-anak baik itu sakit belum disembuhkan, baik itu nilainya bagus atau jelek, anak-anak tetap percaya, itu nanti tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin dunia. Artinya tidak mudah pikiran kita, hati kita dipengaruhi oleh masalah-masalah yang ada di dunia. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Jika kita mengaku bahwa dengan mulut dan percaya kepada Yesus, kita akan apa anak-anak? Diselamatkan. Itu loh janji Allah yang memberikan penghiburan bagi kita. Kalau kita minta bukti-bukti dulu, kita itu usaha kita. Tidak mungkin. Iman itu adalah anugerah. Kita diselamatkan ini loh anak-anak. Itu anugerah dari Tuhan. Seperti cerita Paskah. Anak-anak mendengarkan ya tentunya. Maka dari itu anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang berbahagia ya, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka hati pikiran kita harus diserahkan kepada Tuhan dan tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Karena apa tadi? Iman. Dengan iman kita itu diselamatkan. Itu anugerah sebagai anak-anak Tuhan, karena kita yang tidak melihat percaya itu merupakan anugerah Tuhan. Maka dari itu anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun anak-anak masih kecil, percaya dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kepada Tuhan Yesus, kita harus senantiasa apa? Taat kepada Tuhan Yesus, disiplin, sekolah minggu, berdoa, membaca firman Tuhan yang urut dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Dan juga seperti nyanyian tadi, kita anak-anak Tuhan harus menjaga hidup suci di hadapan Tuhan.
harus melaksanakan perintah Tuhan, mengikuti aturan Tuhan dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan, supaya anak-anak masih kecil, perlu proses, nanti SD, SMP, SMA, bekerja, kuliah, bekerja, Tuhan menolong, memberkati masa depanmu yang penuh harapan itu, yang Tuhan sediakan, Tuhan akan berkati. Jadi berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Yohanes 20 ayat 29. Ya. Maka dari itu jaga ya, hidup benar, suci di hadapan Tuhan, dan tetap taat, setia, takut kepada Tuhan. Jangan lupa ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada anak-anak semua. Ya, demikian anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab apa tadi? Ayo. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ayat 29 yang B tadi apa? Bunyinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Ingat, percaya itu harus dalam hati, pikiran, diresapi, direnungkan, dilakukan dalam hidup sehari-hari dengan taat, takut kepada Tuhan, dan terus menjaga hidup suci di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami. Biarlah firman-Mu yang singkat ini Engkau meteraikan dalam hati, pikiran anak-anak-Mu semua. Supaya iman anak-Mu semakin hari semakin dewasa, semakin kuat. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ajar anak-anak-Mu senantiasa melakukan kehendak Tuhan dengan baik, benar, berkati sekolah anak-anak-Mu, khususnya kelas 6 yang besok pagi latihan ujian agama. Tuhan memberkati, menolong, memimpin, dan latihan-latihan hari berikutnya Tuhan menolong, memimpin, memberi hikmat, bijaksana, kepandaian supaya dapat mengerjakan latihan ujian dengan baik, benar, dan hari Senin belakangnya anak-anak-Mu akan ujian sekolah. Tuhan menolong, memimpin, memberkati juga. Beri kekuatan, kesehatan, berkati seluruh keluarganya agar dapat mendampingi anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan benar di hadapan Tuhan sehingga masa depannya dapat memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarganya, beri kekuatan, kesehatan, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.